Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam bahagia. Kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan pengelolaan P3K di area kerja sesuai dengan SK KNI nomor 38 tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Kowahyudi. Saya di PT Srikandi Panca Global dengan jabatan saya di SI operasional. Baik, Bapak-bapak, sebelum kita memulai, harapannya bisa mengisi daripada pretest yang mana bisa untuk mengembangkan apa pentingnya daripada P3K. Baik. Profil saya, sebelum saya di PT Srikandi Panca Global, saya pernah bekerja di PT Hilton Jaya Sakti sebagai safety officer, dan di PT Harita Group juga sebagai safety officer. Di PT Kartika Bina Medikatama ini kami bekerja di daerah Migas, yang mana di penugasan di daerah Natuna dan di Laut Samulaki. Terus sebelumnya juga saya di PT Nippon Indosari Korpindo, atau kata lain di industrial yang produknya namanya sari roti. Nah, itu saya sebagai K3 di industrial. Dan sebelum di PT Nippon, saya di Dinas Kesehatan DKI, yaitu bertugas di ambulan gawat darurat terpadu di 118 DKI Jakarta. Berikut adalah profil saya saat ini bekerja di Srikandi Panca Global. Nah, yang kita share hari ini kaitannya dengan profil instruktur, safety induction, peraturan pelatihan, materi pelatihan, dan kesimpulan pelatihan. Baik, untuk safety induction, rekan-rekan, kita ada di posisi ini, gitu kan, ruang training, yang mana jika ada kondisi emergensi kita langsung lari ke master point. Kita lewat pintu depan. Setelah pintu depan nanti belok kanan, ada master point di depan di halaman. Untuk hari ini tidak ada simulasi gawat darurat atau dari tim IRT. Jadi kalau seandainya ada alarm emergensi, memang betul-betul kondisi bencana dan siap, kita harus segera di master point. Baik. Nah, peraturan dalam pelatihan pada hari ini, pertama ya harus izin jika ada keperluan, terus mematikan handphone untuk fokus, ya kan? Terus catat jika memang dibutuhkan. Nah, sembari nanti berjalannya materi, boleh nanti sambil langsung tanya jawab. Baik, tujuan daripada pelatihan yaitu peserta mampu mengetahui keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja, yang meliputi fasilitas P3K, APD yang digunakan, peralatan tambahan, dan jumlah personel P3K di area kerja sekarang. Nah, harapannya rekan-rekan, bapak-bapak, jika kondisi emergensi atau bencana atau kondisi yang dibutuhkan, P3K inilah yang bergerak cepat untuk melakukan pertolongan pertama. Baik. Nah, penyediaan fasilitas P3K ini biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, yang mudah dijangkau. Tapi ingat, setiap pengambilan harus ada pencatatan, Pak, di kota P3K. Jadi P3K itu selain obat yang tersedia atau pertolongan pertama tersedia, di situ ada list atau form untuk pengambilan dan sebagainya, untuk mendokumentasikan apa yang terjadi. Setelah itu lokasi, ya tadi sempat disinggung, ini yang mudah terjangkau dan mudah yang dilihat. Terus untuk ruangan P3K ini harus cukup luas, yang mana
saat untuk membantu atau mengevakuasi korban yang butuh pertolongan ini tidak terhambat atau terkendala. Jadi harus dibutuhkan ruang untuk P3K. Alat evakuasi selanjutnya, alat evakuasi ini salah satunya yang perlu dibutuhkan yaitu tandu, long span board, gitu kan, long span board atau scoop stretcher ini dibutuhkan untuk evakuasi. Nah, jika tidak tersedia, nanti ada teknis untuk cara pengangkatan si korban dengan jenis korban yang non trauma atau yang katakanlah yang bukan beda fraktur tulang dan sebagainya, yang ada perubahan bentuk lah kira-kira. Tapi kalau yang sifatnya pingsan, terjatuh, dislokasi ini mungkin bisa lah untuk diangkat secara manual, tapi dengan adanya teknik. Setelah itu baru menyusun SOP atau langkah-langkah dari pekerjaan untuk pertolongan pertama. Nah, apa yang akan dilakukan oleh petugas P3K yaitu APD, salah satunya yang harus disiapkan pada saat akan menolong si korban. Setelah itu baru sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini untuk apa? Untuk jika dibutuhkan untuk merujuk ke rumah sakit dan pertolongan atau yang rumah sakit yang dibutuhkan ini segera menelpon. Kalau seandainya memang dibutuhkan rujukan ke rumah sakit atau tindak lanjut observasi atau tindakan yang lebih intensif ke rumah sakit. Jadi ada tim yang segera menghubungi dan melaporkan kondisi korban saat ini yang akan dirujuk ke rumah sakit. Baik, lanjut. Nah, penyediaan personel P3K. Nah, dengan jumlah karyawan yang ada di kita ini, Bapak-bapak, jadi dari sesuai dengan regulasi ada jumlah karyawan kita pasti harus ada penunjukan P3K. Nah, P3K petugas ini ya kita ini yang harus ditunjuk, pendelegasian kaitannya dengan petugas P3K. Ini harus ditunjuk, diketahui oleh direksi atau top manajemen yang ada di area kerja kita ini. Terus berikut selanjutnya kaitannya dengan pelatihan dan sertifikasi atau lisensi. Jadi petugas P3K harus mendapatkan pelatihan atau lisensi dari mungkin bisa dari dinas-dinas terkait, terus PJK 3 atau dari ahli-ahli baik dari PMI atau dari rumah sakit dan sebagainya. Ini untuk melakukan pertolongan pertama. Kalau seandainya salah akan mengakibatkan fatal atau masa proses penyembuhan akan lama jika penanganan yang kurang tepat. Nah, selanjutnya kaitannya dengan ruang P3K. Ruang P3K ini harus pintunya luas karena tidak hanya satu orang yang masuk, melainkan dengan membawa saat emergensi. Jadi ruang pintunya harus mudah diakses dan dekat dengan jalur evakuasi. Nah, ini ruang P3K yang harus disediakan. Nah, pembagian tugas ini salah satu P3K ini bagian daripada struktural tanggap darurat atau tim IRT. Jadi ada pembagian tugas untuk evakuasi, ada untuk penanganan, untuk pemadam dan sebagainya. Nah, karena kita membahas dari P3K, inilah yang nanti akan tindak lanjut pelatihan kaitannya dengan penanganan atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Baik, selanjutnya kaitannya dengan penyiapan APD personal. Jadi diingatkan kembali, namanya kita akan membantu atau menolong si korban, APD harus dipakai dan wajib karena mencegah terjadinya penularan langsung dari si korban. Karena kita tidak pernah tahu namanya si korban ini punya penyakit apa, gitu kan? Takutnya dengan kita bersentuhan, dengan kita berinteraksi ini ada penyakit yang tertular atau kita menular daripada penyakit, dan ini yang harus dicegah. Jadi APD harus dipakai. Safety glass, safety shoes, safety helmet, rompi dan masker, dan sarung tangan atau safety glove. Nah, ini dasar daripada saat kita akan melakukan pertolongan pertama. Baik, kesimpulannya
Pertama, berjalannya bisnis proses operasional manajemen perusahaan juga perlu mempersiapkan fasilitas P3K untuk memastikan K3 di area kerja yang dikelola dengan baik. Artinya, P3K atau petugas P3K harus sering berlatih, sering diskus atau diskusi, dan harus sering menginspeksi area kerja. Jika suatu kondisi emergency, kalau kita nggak sering berlatih, namanya emergency itu panik. Jadi tetap akan namanya orang panik, takut salah arah dan sebagainya. Ini makanya harus dikelola dengan baik. Jadi harus dijadwalkan sesuai dengan main plan dalam jangka satu periode. Berapa kali simulasi, berapa kali diskusi atau sharing materi kaitannya dengan pertolongan pertama atau P3K. Terus selanjutnya pentingnya penyediaan personel P3 di area kerja ketika terjadi insiden untuk percepatan pertolongan sementara sebelum dibawa ke klinik. Pastikan korban sebelum dievakuasi kondisi korban stabil. Jadi tidak serta-merta ada korban langsung kita rujuk, tidak, melainkan kita stabilkan mulai dari airway, breathing, sirkulasi atau pernafasan, jalan nafas dan perdarahan. Nah, inilah petugas dari P3K yang mesti harus kita memahami apa yang dimaksud dengan emergency, apa yang dimaksud non emergency. Nah, nanti dilanjut dengan pelatihan khusus nih Pak, tingkat lanjutan daripada pertemuan hari ini. Terus selanjutnya yaitu kaitannya dengan menyiapkan APD, melakukan inspeksi P3K atau kotak P3K sebagai proteksi awal, memastikan tim inspeksi aman dari jenis-jenis berbahaya atau maksudnya kadaluarsa, robek, ketidaktersediaan, kaitannya yang dibutuhkan sesuai dengan identifikasi area kerja kita. Misalnya kalau area kita ini yang mudah gempa, berarti apa yang harus dibutuhkan. Jika misalnya mudah terbakar, apa yang kita butuhkan. Nah, seperti itu. Jadi tim daripada tanggap darurat harus bisa mengidentifikasi kaitannya dengan potensi bahaya atau musibah yang menyebabkan korban banyak atau yang tidak bisa ditangani. Nah, tim tanggap darurat inilah yang bergerak cepat untuk menangani daripada korban-korban. Baik, kira-kira itu kaitannya dengan pengelolaan daripada P3K. Selanjutnya kita melakukan post test. Setelah post test, baru nanti akan kita resume dan melanjutkan pelatihan lanjutan kaitannya dengan petugas P3K. Baik, Bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan yang sekiranya harus dipahami di area kerja kita, apa yang akan dibutuhkan kaitannya dengan petugas P3K, jumlahnya berapa, terus kotak penempatannya ada di mana. Mari kita lakukan diskusi atau identifikasi sesuai dengan kebutuhan di area kerja kita. Baik, mungkin itu rekan-rekan, bapak-bapak, kaitannya dengan pelatihan atau kesempatan hari ini. Nanti kita akan melakukan lanjutan daripada pelatihan untuk petugas P3K. Baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Luar biasa.